Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggagas kebijakan baru dalam rangka meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kemampuan lulusan pendidikan tinggi terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Di era revolusi industri 4.0, kebijakan baru tersebut adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna saat memasuki dunia kerja. Bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dapat dilakukan di luar kampus. Meliputi membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen. Program Studi Teknik Sipil ITS telah memiliki kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam 8 aspek pembelajaran di luar kampus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa dan dosen di lingkungan program studi teknik sipil. Setelah melalui pembahasan dan perencanaan yang dilakukan pada program MBKM tahun 2020, maka program studi teknik sipil ITS memutuskan untuk fokus pada 5 kegiatan MBKM. Hal ini dilatar belakangi oleh proses pengakuan kegiatan ke dalam SKS pada 5 kegiatan tersebut, yang paling sesuai dengan kurikulum yang telah dikembangkan di program studi teknik sipil ITS. Adapun 5 kegiatan yang dipilih untuk diimplementasikan dalam program Center of Excellence MBKM adalah KKN, wirausaha, magang, student exchange, dan lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hartianto, Site Operation Manager di proyek pembangunan Bendungan Semantok PT Utama Karya Persero. Kami dari PT Utama Karya Persero, khususnya proyek pembangunan Bendungan Semantok, mengapresiasi atas terjalinnya kerjasama antara perusahaan dengan ITS dalam hal program magang kerja untuk mahasiswa. Adapun tujuan utama dari program ini adalah agar mahasiswa mengetahui bagaimana penerapan teori dan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ke dalam dunia kerja, serta memperoleh gambaran secara nyata
hasil dari penerapan teori dan ilmu tersebut di lapangan atau dalam kondisi sebenarnya. Semoga kerjasama yang terbentuk ini adalah upaya yang terbaik dalam memajukan pembelajaran di Indonesia pada umumnya dan untuk rekan-rekan mahasiswa pada khususnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfanul Mudin Aziz selaku mentor dari teman-teman magang ITS Surabaya. Kalau di sini saya sebagai cost control dan procurement kebetulan untuk menangani proyek Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih sebelumnya untuk Departemen Teknik Sipil ITS Surabaya yang sudah bekerja sama dengan BUMN Karya untuk melaksanakan program magang. Nah, program magang ini sendiri sebetulnya bagi mahasiswa itu sami kerja ya, jadi mereka nggak harus stay untuk menonton saja, tapi mereka juga bekerja selayaknya gitu sih. Oke, lalu kira-kira Pak apa saja yang dipersiapkan oleh peserta yang ingin daftar magang? Kalau persiapan sebetulnya lebih ke itu ya wawasannya, jadi bukan lagi wawasan hanya teoritis saja, tapi sudah diperluas dengan wawasan praktek ataupun di dunia kerja. Jadi udah harus sering-sering searching aja sendiri atau menggali informasi tentang. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan. Di sini kami ingin mengetahui apa saja sih Pak mindset yang diperlukan dan sangat penting untuk mahasiswa bagi yang menginginkan untuk mendaftar kegiatan magang. Kalau mindset terutama ya, yang pertama itu ibadah, karena belajar itu salah satu ibadah. Terus selanjutnya juga mindsetnya bukan lagi kerja praktek, tapi udah harus bekerja, murni bekerja, meskipun ya semi-semi, karena tetap dalam dunia bekerja itu tetap ada kegiatan mentoring hasilnya. Jadi semua kegiatan kita selama bekerja itu sambil belajar, tidak lepas dari campur tangan mentor itu sendiri. Oke, mungkin selain dari output yang diharapkan oleh peserta magang, tentunya ada juga output yang diinginkan oleh para mentor dari Hutama Karya sendiri. Mungkin output yang diharapkan dari Bapak sebagai mentor itu seperti apa, Pak? Kalau dari saya pribadi, output yang saya inginkan untuk peserta magang ini dia lebih kritis dalam semua situasi. Jadi sense engineer-nya ini mulai sudah berjalan di dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, sering mengulik informasi terkini di dunia kerja, karena perubahan dunia kerja itu sangat cepat, atau apalagi kalau sekarang di generasi 4.0 yang serba digital. Nah, itu yang harus dipersiapkan mulai dini, mulai dari bangku kuliah pun juga setidaknya udah harus melek teknologi konstruksi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir mengenai kesan dan pesan Bapak untuk kegiatan atau program kerjasama antara Departemen Teknik Sipil dengan Hutama Karya itu seperti apa, Pak? Kalau kesan saya sangat amat terima kasih sudah ada program ini, dimana ini juga membantu ya. Ada dua sisi yang saling membantu. Yang pertama dari kami selaku yang sudah di dunia kerja itu bisa mentransfer ilmu sekarang kepada peserta magang yang notabene-nya mempersiapkan diri ke dunia kerja. Sedangkan bagi para teman-teman magang itu udah bisa mempersiapkan ke depan itu arahnya bagaimana dunia konstruksi itu sendiri. Jadi
di magang sendiri udah bisa gali-gali informasi dengan para mentor sih. Nah itu kesan saya, jadi sangat dua sisi yang saling menguntungkan. Kalau pesan saya untuk para teman-teman yang akan magang itu mungkin lebih mempersiapkan ilmunya ya, karena pasti yang akan dipakai adalah ilmu dasar dari teman-teman mahasiswa sendiri untuk diangkat ke dunia kerja. Tapi kalau untuk pesan teman-teman magang yang sekarang, tetap saling komunikasi, terus saling terus belajar, itu yang penting. Dan karena sudah mengerti dunia pekerjaan, itu yang harus kalian persiapkan sedini mungkin untuk kedepannya. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak. Untuk sekarang terus gali informasi tentang perkembangan teknologi dunia kerja, terutama untuk menunjang produktivitas 4.0 itu sendiri. Terus yang berikutnya tetap jaga kesehatan. Saya Sayudin Soleh, salah satu karyawan konsorsium PT Hutama Karya dan PT Bahagia Bangun Nusa sebagai engineer di proyek Bendungan Semantok paket 2 dan paket 4. Program magang mahasiswa merupakan perubahan yang bagus dalam pendidikan mahasiswa dalam rangka persiapan menuju lingkungan kerja yang sesungguhnya. Sebelumnya dengan konsep kerja praktik, masih banyak asumsi yang berbeda mengenai bagaimana menjalankannya, karena beberapa mahasiswa hanya mempelajari praktik di lapangan, namun beberapa sudah dilibatkan dalam pekerjaan. Diharapkan dengan berubahnya konsep kerja praktek menjadi program magang, benar-benar dapat membuat mahasiswa terlibat dalam satu lingkungan kerja dan sekaligus belajar secara langsung. Harapan saya, program magang ini nantinya bisa berevolusi lagi menjadi program seperti on-job training, di mana setiap mahasiswa memiliki tugas individu sehingga mahasiswa lebih mendapatkan bayangan di lingkungan kerja, atau mungkin juga dapat memberikan impact lebih di lingkungan di mana mahasiswa melakukan program magang. Sekian dari saya, terima kasih.